Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujumi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh alladzi a'tahu asraral ulumi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizati wa ala alihi masabihid dalalati wa ashabihi anjumil hidayati. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan memulai pada kesempatan ini mutola'ah bersama kitab Tanqihul Qawlil Hasith karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam memperjelas kitab Matan Lubabul Hadis karya Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Semoga Allah berkenan memberi manfaat kepada seluruh umat Islam dengan wasilah keberkahan kedua ulama ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Langsung kita akan membaca pada bab yang pertama, al-babul awwalu, adapun ini ialah bab al-awwalu yang pertama, fi fadilatil ilmi, mengenai keutamaan ilmu, wal ulama'i dan ulama. Bab yang pertama dalam kitab Lubabul Hadis atau dalam syarahnya Tanqihul Qawl adalah menjelaskan tentang fadilah ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayatnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di sini ini ada ayat huruf yang dibuang ya. Annahu ya. Wallahu alam, yang artinya syahidallahu, Allah telah menyatakan, la annahu, sesungguhnya ia, tidak ada, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, illallah, kecuali Allah. Huwa, illa huwa, melainkan Allah. Wal malaikatu, yang syahadallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu, para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, juga menyatakan yang demikian itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Dia mengikuti malaikat dan juga orang-orang yang berilmu mengikuti dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Imran ya. Ayat 18 surat ketiga. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifah, bagaimana, bada'a, telah memulai, subhanahu wa ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, binafsihi,
dengan dirinya. Wasanna bil malaikati, dan mengurut di posisi kedua dengan para malaikat. Wasanna, dan juga memuji, memuji ya, bil malaikati, kepada malaikat, mengurut yang kedua ini. Wasallasa bi ahlil ilmi, dan mengurut di posisi yang ketiga bi ahlil ilmi, dengan para ahli ilmu. Wa nahika bihada syarfan wa fadlan. Wa nahika, dan cukup bagimu bihada, dengan hal, artinya pengurutan dalam firman-Nya, syarfan, dalam kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan. Jadi kalau kita mengutip dalam Quran surah Al-Imran ini, surat ketiga ayat 18, bahwasannya urutan yang disebutkan di sini dari yang kedua disebut oleh Allah malaikat, yang ketiga adalah ilmu, orang yang punya ilmu, menandakan bahwasannya syarafan wa fadlan, memiliki kemuliaan dan keutamaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala, telah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa beliau bersabda? Li Ibnu Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Siapa nama Ibnu Mas'ud ini? Yang kita sering mendengar ya, setiap para pendai atau di dalam kitab-kitab dijelaskan Ibnu Mas'ud seperti itu. Siapa nama beliau? Adalah wasmuhu Abdullah. Wasmuhu, dan nama dari Ibnu Mas'ud Abdullah, adalah Abdullah. Wa kana sahibu sirri. Ini sirri, ada yang nulis siri di sini. Sirri sebenarnya. Dalam kitab yang redaksi kitab kuningnya itu sirri. Wa kana, dan kondisinya atau keadaan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemangku amanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemangku amanah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya Ibnu Mas'ud. Kesenangannya adalah beliau ini pemangku amanah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wisadihi, bantal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'laihi, kedua sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tuhurihi, dan bersucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi safari, saat bepergian. Nah, kita jadi tahu kan, kalau kita membaca syarahnya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ini? Namanya adalah Abdullah. Namanya beliau itu Abdullah, putranya Mas'ud. Beliau ini tugasnya apa? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, bepergian, tugasnya adalah beliau yang senantiasa memangku amanah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang karena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala hal yang mungkin terkecil dari Rasulullah yang dilakukan Ibnu Mas'ud atau Abdullah ini pasti mengetahui. Beliau juga yang merawat, menjaga, membawa bantal Nabi Muhammad, sandal Nabi Muhammad, ya. Ya, katakanlah kalau zaman sekarang yang mencucikan, ya, yang menjemur, ya, yang merawat, supaya bantal itu tetap nyaman dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga yang menghantarkan sandalnya, membawa sandalnya atau membalikkan sandalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari satu tempat. Beliau juga Abdullah yang punya julukan Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah bersuci, beliaulah yang senantiasa melayani,
ya, dengan mengambilkan air dan lain sebagainya fi safari, di saat perjalanan. Wa kana khafiful lahmi. Sekarang postur tubuhnya yang dibahas. Ya. Tadi tugasnya dari Abdullah, yang Ibnu Mas'ud ya, punya nama asli adalah Abdullah. Wa kana khafiful lahmi. Dan adanya Ibnu Mas'ud khafiful lahmi adalah seorang yang berdaging ringan, artinya kurus. Wa kana khafifal lahmi. Khafifah ya, khabar kana. Kondisinya Ibnu Mas'ud atau Abdullah itu kurus. Jiddan, bahkan pakai jiddan. Sangat. Qasiran jiddan. Nah, ini juga pendek banget. Kurus, pendek banget. Qasiran jiddan. Nahwa dira'in. Sekisaran ukuran tulang hasta. Wah, pendek sekali berarti. Tapi zaman dahulu, hasta dengan hasta yang sekarang jelas berbeda. Jelas berbeda. Lebih tinggi, lebih besar. Seukuran tulang hasta. Kemudian syadidal adimati. Syadidal adimati. Sangat jelas warna kulitnya matang, sawo matang, al-adimah. Sangat warnanya seperti sawo matang, seperti orang kita, orang-orang Indonesia. Jadi Ibnu Mas'ud ini postur tubuhnya kecil, sangat kecil, pendek maksudnya. Kemudian beliau ini juga kurus dan warnanya seperti sawo matang, warna kulitnya. Wa kana min ajwadin nasi thauban. Wa kana, dan adanya Ibnu Mas'ud ini min ajwadin nasi, termasuk orang yang paling bagus dalam berbusana. Rapi, serasi atas dan bawah, harum. Wa atyaban nasi rihan, dan paling wangi dalam berwangian. Wa kana daqiqus saqaini, dan betis beliau ini kecil. Nah, ini sahabat Nabi. Siapa yang ditiru? Ya jelas Nabi Muhammad. Karena beliau selalu berada di samping Rasulullah ketika bepergian. Bagaimana perawakannya tadi? Perawakannya orangnya pendek, kemudian kurus. Beliau juga warna kulitnya seperti sawo matang. Dan wa kana min ajwadin nasi thawban. Kalau pakai baju itu paling bagus dia. Artinya paling rapi, bagus, serasi, bersih, harum. Ya. Seperti santri ketika sudah nyantri lama, otomatis cara berpakaiannya berbeda. Cara berpakaiannya pakai sarung, pakai peci, pakai baju kukunya, baju takwanya, jelas berbeda dengan santri yang tidak pernah mondok. Katakanlah ada santri yang di pesantren, ada yang santri-santri tidak mondok, gitu ya. Wa atyabin nasi rihan, juga dia paling harum baunya, enak baunya. Wa kana daqiqus saqaini. Betisnya itu kecil. Akhadha yajtani siwakan minal araki. Akhadha, pernah suatu saat beliau itu mengambil, membuat ya. Pernah mengambil yajtani, dan memotong dia siwakan untuk dijadikan siwak minal araki, dari kayu arok. Jadi pernah suatu saat beliau membuat siwak dengan memotong kayu arok. Faja'alat ar-rihah takfa'uhu fadhahikal qaumu minhu. Kemudian
angin menjadikan betis beliau ini bergoyang-goyang, maka tertawalah orang-orang karena hal itu. Ya, ar-rih, faja'alatir rihu. Jadi ar-rih ini menjadikan takfa'uhu, membuka terhadap betisnya, fadhahikal qaumu, karena terlihat, karena kecil betisnya. Kaum ketika itu, orang-orang yang melihat di sekitarnya itu tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima tadhakuna, mengapa kalian tertawa? Jadi kaum yang ada di situ ketika melihat betis Abdullah yang panggilannya terkenal dengan Ibnu Mas'ud, ya, yang kecil betisnya, ditertawakan. Lalu Nabi Muhammad itu bertanya, kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud? Faqalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, min dikkati saqihi, dari saking kecilnya, ya, dari karena kecil kedua betis Ibnu Mas'ud, jadi ketawa semuanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, mana nih? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhudin. Oh, keren, luar biasa ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi, dan demi zat, nafsi, yang jiwaku, biyadihi, di dalam genggaman Allah, lahuma, dimiliki Ibnu Mas'ud, fil mizani, lahuma artinya dimiliki kedua betisnya, bagi kedua betis kecilnya Ibnu Mas'ud itu, fil mizani, di dalam timbangan amal, athqaluh, adalah lebih berat, min Uhudin, dari gunung Uhud. Karena apa? Beliau mencintai Rasulullah, banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah ini. Wa kana huwa katsirul wuluj alaihi salatu wassalam wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asa. Wa kana, dan kondisinya Ibnu Mas'ud atau Abdullah itu, huwa, adapun ia, katsirul wuruji, beliau sering masuk menemui alaihi salatu wassalam, sering masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshi, dan berjalan, ma'ahu, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amamahu bil asa, dengan membawa tongkat di depannya. Di Sayyidina Ibnu Mas'ud ini, beliau sering masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berjalan bersama Nabi dan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tongkat. Ibnu Mas'ud, makanya bisa jadi athqalu min Uhudin, pahalanya begitu luar biasa, dekat dengan Rasulullah, lebih-lebih membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasturuhu idaktasala, wa yasturuhu, dan menutup siapa Ibnu Mas'ud hu, kepada Nabi Muhammad, idaktasalah, bila mana Nabi Muhammad mandi. Wa yuqiduhu idza namah, dan membangunkan siapa Ibnu Mas'ud hu, kepada Nabi, idza namah, jikalau Nabi Muhammad itu tidur. Ketika sudah saat dibangunkan, Ibnu Mas'udnya yang membangunkan. Nah, ini tugasnya sangat dekat, abdinya. Luar biasa Ibnu Mas'ud. Bahkan punya pahala dengan bentuk tubuhnya yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Wa yalbasuhu na'laihi, dan juga memakaikan siapa Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad, na'laihi, kepada akan kedua sandalnya Nabi Muhammad, idza qama, jikalau Nabi Muhammad berdiri. Fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'ihi, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah duduk, maka Sayyidina Ibnu Mas'ud memasukkan dua sandal Nabi ke kedua lengannya, dimasukkan. Ya, seperti mainan kita terdahulu ya waktu kecil. Jadi sangat dekat kepada Nabi Muhammad, semua tugasnya berkaitan dengan kerapian, ketersediaan Nabi Muhammad itu adalah Ibnu Mas'ud ketika safar perjalanan. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad di awal tadi, di sini ada hadis
atau ucapan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Kata beliau, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat. Ai minaz zamani, maksudnya sesaat itu apa? Ya ini dari sebagian masa, lailan, baik di waktu malam karena ada kondisi masa itu, au naharon atau waktu siang, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, wa fi lafzi halqatil ilmi, dan dalam lafaz yang lain dituliskan lafaz apa? Fi halaqatil ilmi, dalam pertemuan fi halaqatil alim, lingkaran pendidikan orang alim. Artinya dudukmu sesaat di majelis ilmu atau di lingkungan pendidikan orang alim. La tamassu bi fathil mim. La tamassu, ya. Engkau tidak menyentuh, artinya tidak memegang. Qalaman pada pulpen, wala taktub harfan, dan engkau tidak menulis satu huruf, khairun, itu lebih baik laka bagimu, min idki, dari memerdekakan, i'taqi, yakni dari pemerdekaan, alfi raqabatin, 1000 budak, abdan au amatan, yakni budak laki-laki ataupun budak perempuan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, dengan tugasnya yang begitu banyak, bagi kita itu sangat kita inginkan dekat dengan Rasulullah. Julusuka sa'atan, katanya Rasulullah, fi majlisil ilmi, dudukmu wahai Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah, di majelis ilmu ataupun di lingkungan orang yang alim, engkau di saat itu tidak menyentuh, tidak memegang pena, dan juga tidak menulis satu huruf pun, itu sudah lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak, budak laki-laki ataupun budak perempuan. Ini tentang duduk bersama, bergaul dengan orang alim. Kemudian wa nadharuka ila wajhil alim, wa nadharuka ila wajhil alim, dan penglihatanmu ila wajhil alimi, kepada wajah orang alim, ay binadril mahabbah, yakni dengan pandangan cinta, ada rasa cinta, bukan hanya sekedar melihat saja, tapi ada rasa simpati, senang kepada orang alim, khairun, adalah lebih baik, laka bagimu, min alfi farosin, dari 1000 kuda, tasaddaqta biha, yang telah engkau sedekahkan, biha, dengan 1000 kuda, fi sabilillahi, dengan di jalan Allah, dengannya di jalan Allah. Ai fi jihadil kufari, maksudnya apa di jalan Allah? Yakni dalam memerangi orang-orang kafir, li'i'la'i dinillahi ta'ala, guna menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah duduk, ya, atau salah satunya lah, senang bergaul dengan orang alim, atau senang melihat orang alim dengan mahabbah, ya, dengan mahabbah, rasa cinta karena kealimannya, ya, maka itu lebih bagus pahalanya dibanding engkau bersedekah 1000 kuda untuk memfasilitasi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih bagus ini, melihat, memandang orang alim dengan mahabbah. Wassalamuka, dan ucapan salamu, alal alimi, kepada orang alim, khairun, ialah lebih baik, laka bagimu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadahmu 1000 tahun. Ucapin salam kepada orang alim satu kali itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Karena ucapan orang alim itu tentunya didengar oleh malaikat. Faham dengan apa yang diucapkan maknanya. Kemudian faham dengan tujuan salam itu, tidak dibuat main-main. Kada dzakarahul hafidul mundhiri fi dzurratil yatimati.
Kada demikian dzakarahu telah menuturkan hu terhadap hal itu al-hafidhu siapa al-hafidh al-mundhiriyu al-mundhiri fid durrati di dalam kitab ad-durratul yatimah. Wa an Umar bin Khattab, wa an Umar bin al-Khattabi. Ya, kemudian dari Umar bin Khattab qala beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah Rasulullah yaqul. Saya telah mendengar kata Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah terhadap Rasulullah yaqulu beliau bersabda man masya ila halqati alimin. Man barang siapa masya berjalan ila halqati alimin menuju lingkaran atau majelis orang alim. Karena maka adanya lahu bagi orang tersebut bikulli khutwatin pada setiap satu langkah mi'atu hasanatin adalah 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu maka tatkala duduk orang itu indahu di dekat orang alim wastama'a dan mendengarkan ma terhadap nasihat atau ilmu yaqulu yang menyampaikan siapa orang la alim karena maka ada lahu bagi orang tersebut bikulli kalimatin pada setiap kalimat hasanatun adalah 1 kebaikan. Kada dzakarahu Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Kada demikian itu dzakarahu telah dituturkan telah menuturkan hu pada isi hadis ya An-Nawawi siapa Imam Nawawi fi Riyadhis Shalihin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi barang siapa yang menuju majelis orang alim maka baginya untuk setiap langkah memperoleh 100 kebaikan, lebih-lebih ketika memang diniatkan dan juga di bulan-bulan yang baik seperti di bulan Ramadan, maka itu akan dikalikan 100 kali lipat. Kemudian lalu setelah duduk setelah dia berjalan kemudian duduk di dekat orang alim itu dan mendengarkan apa yang diucapkan, maka baginya untuk setiap kalimat diberi 1 kebaikan. 1 kalimat ucapan kebaikan, nasihat, ya, hadis, Al-Quran itu terdapat 1 kebaikan dikalikan atau diakumulasi sampai 1 jam. Berapa kebaikan yang akan didapati oleh orang yang niatnya betul-betul tulus berada di dekat orang alim. Nah inilah keutamaan-keutamaan yang dimiliki orang alim, maka sebisa mungkin kita tetap berusaha bagaimana caranya kita menjadi orang alim supaya tetap tergolong daripada urutan yang ketiga tadi yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 118 tadi ya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, dan guru-guru kita tentunya karena sanadnya sudah jelas, beliau bersama gurunya dan gurunya bersama gurunya dan hingga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk para mustami'in sekalian karena kita mutola'ah atau belajar bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.